2024 aku pasti Lekomo sih. Ada yang belum kesampaian tahun lalu, ya udahlah tahun ini aja gitu. Mungkin nikah. Jangan jadi orang baik tapi jadi orang waras. Karena baik itu general. Orang ngasih obat-obatan terlarang aja, kalau dia baik ngasihnya ya baik gitu loh. Bilang pokoknya nggak apa-apa siapa aja, yang penting nggak ini gitu. Ada. Karena nggak seagama. Masih sampai sekarang. Masih. Kalau aku suka sama orang tuh aku pendiam, jadi jadi kaku gitu. Udah selama 2 tahun itu aku kejar. 2 tahun ngejarnya, susah juga ya. Sering ke rumahnya, dia nggak ada lagi belajar, aku ngobrol-ngobrol sama ibunya gitu-gitu. Mungkin aku sering sana, akhirnya dia kayak, ini orang ngapain sih? Kayak effort banget. TS Talk sama aku Marian. Hopefully tahun ini kita lebih seger lagi dan lebih bisa menyajikan tontonan yang mungkin lebih menginspirasi lagi dan juga lebih bermutu lagi. I wanna welcome back Al. Hi Al Ghazali, welcome back TS Talk. Disambut. Dan juga for the first time Zaza Utari. Hai. How do I say Zaza? Sasa. Oh Sasa. Sasa. Cuman karena ada Z-nya. Iya. Jadi karena ada Z-nya, jadi makanya orang suka baca Zaza. Padahal cuman it's Sasa. Ya. Oh gitu. Aku udah mikir aku gak mau ngomongnya Sasa sama Zaza. Gak apa-apa. Kayak lebih Zazzle gitu ya kan. So first month of 2025. Mungkin pertanyaan aku adalah, if you can relive one day dari tahun 2024, kira-kira hari apa? Apa kejadian apa dan hari apa? 2024 aku pasti Lekomo sih. Gemes mungkin banget. salah satu momen terbahagia, momen yang memorable buat aku sih, karena itu kan juga aku yang pertama kali, dan pas aku udah ngelakuin tuh kayak nyangka tapi nggak nyangka, kayak ini udah terjadi, kayak sesuatu yang susah dijelaskan sih. Jadi mungkin teman Sia udah banyak yang tahu kalau Lekomo is peristiwa romantis ya. Ya, 2024 juga peristiwa romantis. Melamar Alisa lah ya. Itu sesuatu yang direncanain dari awal sebelum kesana? Sebenarnya cepat juga kejadiannya. Maksudnya kita juga baru balik, terus ya aku juga memutuskan kayak udah deh. Maksudnya kayak kita mau ngapain lagi, kayak mending kita jalan yang lebih baru, lebih upgrade lah sebagai manusia kita hidup. Jadi ya udah aku lakuin. It's the next level of relationship lah ya. Tadi kamu bilangnya nyangka dan gak nyangka tuh dari sisi apanya? Because kan kalau kita ngelihatnya kan kalian tuh cocok, you're in love, jadi kan nggak mungkin say no juga gitu kan? Aku nyangka bakal ngelakuin itu dan bakal tahu momen itu, tapi pas udah kejadian tuh kayak nggak nyangka, kayak ini kita udah ngelakuin ini kayak wow. Sesuatu yang beda, susah dijelasin gitu. Tapi it's the greatest feeling lah ya, one of the best feelings. Oh, that's nice. Congratulations by the way. Yay. Sasa, kalau kamu, if you can relive one day dari 2024, apa ya? Sebenarnya 2024 ini banyak rintangan juga sih sebenarnya buat aku sendiri. Aku anaknya mellow banget lagi, jadi kayaknya rata-rata semua hal di hidup aku tuh menyentuh deh. Cuman kayaknya pacaran mungkin. Pacaran. Kira ini nggak tahu. Kayaknya Thailand deh. Ada satu peristiwa di sana yang mungkin aku mau ulang lagi, terus ada yang sedikit mau aku ubah. Gitu. Cuman peristiwa itu bukan happy, cuman sebenarnya harusnya happy, cuman ternyata enggak realitanya. Jadi aku pengen ngulang hal itu lagi. Itu juga bisa menjadi jawaban actually. Banyak orang pengen redo gitu kan, redo hari itu. Tapi nggak bisa masuk penyesalan lah, it's not a regret. Enggak. Oke. Tapi kalau ditanya ada penyesalan nggak tahun lalu? Aku sih orangnya nggak mau nyesel sih ya, karena aku anggap semua itu ya bagian dari jalan hidup. Apa yang udah kita lakukan itu bisa jadi pelajaran buat kita. Jadi aku tidak pernah menyesal. Iya sih, aku juga nggak ada. Kalau apa yang tadinya, kan kita semua kalau masuk tahun baru itu ada certain ekspektasi lah ya. Ya kan, mau menjadi apa, melakukan apa gitu. Ada nggak yang nggak kesampaian tahun lalu? Tahun lalu ya?
olahraga sih sebenarnya. Aku tuh udah pengen banget olahraga udah dari 2 tahun lalu. Aku udah daftar member gym sana sini tapi nggak ada yang dilakuin juga karena keramas sih sebenarnya karena rambut aku kan rada susah ya keramasnya tuh nggak bisa sering itu gitu. Kalau nge-gym kan pasti keringetan apa segala macem dan jadi kayak harus keramas terus nih. Sebenarnya karena itu hal sepele banget yang harusnya aku bisa kayak enggak lo harus konsisten gitu dan nggak boleh males tapi belum aku lakuin. Semoga tahun 2025 ini menuju Sasa yang semoga bisa ya. Itu kan sebenarnya tergantung teman-teman ya. Betul. Ada teman-teman yang ngedorong, ngajakin, pasti kamu jadi semangat. Iya. Kalau Al gimana? Ada yang belum kesampaian tahun lalu, ya udahlah tahun ini aja gitu. Mungkin nikah. Nikah? Iya. Emang tapi nikahnya kan nggak Iya tahun sih, lalu harusnya kan? ya, tahun ini cuman kayak ya sesuatu yang aku belum pernah capai gitu. Iya ya. Kenapa kamu pengen nikah? Sekarang karena gini, aku pengen tahu persepsi dan pemikiran anak-anak, bukan anak-anak. Generasi kalian ya. Kalian bukan anak-anak, sorry. Kalian kan udah pada gede ya. Generasi kalian kan beda dengan generasi aku ya. Kalau generasi aku kan kita semua mengikuti norma dan culture yang cukup predictable gitu loh. Sekolah, nikah, punya anak gitu. Kalau aku ngelihat generasi berikutnya cukup pemikirannya lebih luas, lebih open. Banyak yang child free marriage, banyak yang nggak mau menikah, which is okay, acceptable gitu. Cuma aku juga pengen tahu kenapa kamu mau menikah dan kenapa sekarang gitu. Intinya aku udah menemukan orang yang tepat. Terus satu, kenapa aku mau nikah, dan aku menurut aku apa yang udah aku laluin ya, nggak tahu ya. Menurut aku kayak kebahagiaan aku nanti itu pas keluarga nanti. Butuh keluarga, kayak punya anak, punya segala macam. Kayak keluarga is semuanya lah. Mungkin itu kebahagiaan yang ingin aku cari. Karena kamu lumayan blended family ya sebetulnya kan? Ya lumayan. Justru kan bukan yang straightforward gitu. Keluarga kamu tuh macam-macam ya ininya blended family-nya. Justru malah itu bikin rame kali ya. Hidup kamu jadi berwarna ya. Betul. Kalau Sasa gimana? What is your energy this year? Pastinya pengen jadi lebih baik lagi ya, versi yang lebih baik lagi gitu. Cuman pengen banyak bikin karya juga, terus mungkin nambah skill juga di tahun ini. Mungkin ada beberapa hal yang harus aku coba gitu, keluar dari zona nyaman juga, terus berkembang yang pasti dan bisa memberikan contoh yang baik untuk generasi muda sih. Kamu kan umur 21 nih ya. Cuma karya filmnya cukup banyak. Dari kamu umur berapa? 7 tahun? 1 tahun. Dari 1 tahun? Iklan berarti ya? Kemarin gak cerita ya? Iya. Apa tuh umur 1 tahun? Jadi ada salah satu peran yang dibutuhin. Kebetulan perannya itu jadi tuyul. Dan aku umur 1 tahun itu jadi tuyul. Dan aku disangkutin di atas pohon cuma pakai pampers doang. Yap. Aku pikir tuyul-tuyul bayi itu bohongan loh. Ini pakai bayi beneran. Iya, beneran. Bayi aku. Ya gitu. ampun. Cuman dicari sinetronnya udah gak ada. Karena tayangnya udah lama banget kan. Aku umur 1 tahun 20 tahun yang lalu. Dan tayangnya di waktu itu di La TV ya. Dan ini kan kamu pasti nggak tahu ya waktu kejadian kan? Taunya mungkin pas udah gede gitu ya. Pas udah gede. Terus kamu kaget nggak? Hah, waktu itu aku disuruh main film jadi tuyul. Jadi tuyulnya kaget. Cuman kalau untuk syuting dari umur 1 tahunnya nggak kaget karena memang dari kecil tuh aku suka ikut orang tua ke lokasi syuting gitu. Dan aku anaknya suka ada di depan kamera gitu. Aku suka jadi orang lain depan kamera gitu. Terus acting, terus ngomong depan kamera tuh aku udah suka dari kecil gitu. Jadi kamu kan sebenarnya growing up udah kerja ya, udah bekerja. Sekolahnya tetap dijalanin atau gimana? Kalau sekolahnya akademis tetap dijalanin, cuman aku sempat homeschooling gitu. Terus udah umur segini, kebetulan mamaku udah minta kayak, ayo kamu harus kuliah nih. Dan kebetulan beliau nggak ngasih aku untuk kuliah di Indo kan, jadi makanya ada pertimbangan buat diri aku sendiri gimana ya kalau misalkan gue di luar sama di sini. Kalau di sini kan ada karir yang dijalanin kan. Kalau di luar fokus sekolah gitu. Dan kebetulan aku anaknya bukan yang kayak belajar apa materi sekolah apa gitu, bukan yang pendidikan akademis banget, bukan akademis banget. Praktikal lah ya. Iya, aku lebih suka art, lebih suka kayak gitu. Takutnya kalau misalkan aku fokus ke situ, aku jadi nggak enjoy. Cuman mungkin itu salah satu bentuk keluar dari zona nyaman juga. Mungkin akan aku coba. Tadi kamu bilang kan pengen belajar new skills ya.
Iya. Apa skills apa yang pengen? Bela diri sih sebenarnya. Ya. Martial arts banyak ya by the way. Bela dirinya apa? Silat sih Oh kayaknya. silat. Wow. Ayah aku tuh pengen banget aku belajar silat dari dulu. Karena katanya kamu kan perempuan gitu. Jadi kamu harus bisa at least tahu lah beberapa gerakan untuk ngejaga diri kamu gitu. Tapi untuk seni peran juga sebenarnya. Biar bisa film action. Film action ya benar. Salah satu cita-cita aku juga main film action banget. Kalau ada nggak kayak tadi menarik tuh dia pengen belajar silat. Kalau kamu ada nggak yang belum pernah kesampaian pengen banget ya bisa ini gitu? Paling lebih mendalami agama sih. Oh oke. Aku pengen banget mendalami Spiritual agama. ya? Spiritual ya. Spiritual. Oke. Mendalami, lebih mendalami. Berat ya. Lumayan. Berat juga. Tapi ada nggak sih mentor kamu kalau di situ ada nggak yang kamu look up to spiritually? Ada gurunya ayahku, guru aku juga. Oke. Sekarang udah kebetulan jadi amiku. I see. Oke. Adalah satu orang. Oke, good. Oke, Sasa, ini kalau kita lihat your journey over the years, makin lama makin dewasa, makin glowing, right? Peran-perannya juga makin, I guess makin challenging, makin berani. So what is the next gebrakannya di tahun ini? Itu semua sengaja apa nggak sengaja ya by the way kemarin-kemarin ini? Progresnya apa nih dari segi pekerjaan. Oh sebenarnya nggak sengaja sih. Dan terlibat di skandal 3 ini aja aku juga nggak sengaja sebenarnya. Aku juga nggak tahu kenapa aku yang dipilih gitu. Cuman kalau untuk nextnya sebenarnya lebih ke situ sih. Aku pengen kalau di dunia seni peran pengen dapet tawaran karakter yang lebih berwarna lagi, lebih berwarna, lebih challenging, yang bikin aku bisa lebih belajar lagi gitu di dunia seni peran. Apa yang belum? Perannya? Iya. Aku pengen dapet tantangan psikopat. Oh psikopat. Iya. Thriller, action gitu. Pengen banget. Pasti adalah soon ya. Amin. Karena sekarang menurut aku cerita-ceritanya udah semakin lebih berani ya. I think di Indonesia semua topik, semua isu semuanya udah diangkat ke film gitu. Jadi ya hopefully you will get it. Ya mungkin isu-isu perempuan juga menarik juga sih. Gitu. Nice, oke. Series sekarang, film. Tadi aku bilang membawa isu-isu yang lebih berani. Acting juga sekarang udah lebih berani, ya kan? Kalian ada limit nggak on things yang nggak I would never do this gitu? Sebetulnya lebih ke yang adegan-adegan yang mungkin gak seharusnya ada gitu. Gak sepenting itu kok untuk gue ngelakuin itu gitu. Misalkan kayak apa hubungannya sama ceritanya ini gitu. Bakalan apa kalau gue ngelakuin hal ini gitu. Lebih yang kayak gitu. Tapi kalau masih make sense kayaknya kita masih apa-apa ya. Masih oke. Ini contohnya apa? Kayak intimacy scene. Gitu. Kalau nggak penting-penting banget kayaknya nggak usah deh. Kayaknya kita nggak harus sampai segitunya gitu. Oke. Kalau Al? Sama sih gitu. Intimate scene juga. Apalagi ntar kalau udah nikah gak mungkin kan. Apa? Apalagi kalau udah nikah kan gak mungkin. Udah nikah ya. Lebih gak enak ya. Iya. Cuma kan ada juga yang sebenarnya pasangan yang support ya. Karena it's all professional. Tapi mungkin ada juga yang lebih considerate. Mendingan gak usah gitu. Iya lebih baik kayak diobrolin dulu deh. Mending sama-sama enak gitu. Iya. Would you let Alisa untuk do an intimate scene? Dibalikin gue. Wow. Gimana Al? Kayak berat sih ya. Berat. Biarpun itu penting untuk scene untuk ceritanya gitu. Dan kebetulan pun Alisa juga nggak terlalu suka jadi aktor sih, jadi. Oke. Iya. Kalaupun iya. Kalaupun iya. Mungkin kalau misalnya itu untuk judul film besar atau gimana aku just go. Kayak misalnya kamu mau karir kamu di sini, emang kamu serius untuk ini nggak apa-apa. Kalau untuk kamu cuma main-main atau seru-seruan kayak buat apa gitu. I see. Oke. Nah aku ngeliat Sasa kan juga dimanajerin oleh ayahnya ya. Yes. Papanya. Kalau Al juga lumayan deket dengan keluarga gitu loh. Kira-kira life decision apa yang kamu biasanya consult with your family? Di luar mau menikah consult dulu nggak? Pasti consult dulu ya. Pasti ngobrol-ngobrol gimana sih kalau nikah gini. Ya kalau bunda itu ntar kamu ngerasain sendiri, kamu belajar sendiri gitu. Iya. Minta izin juga nggak dengan calon mertua dulu? Minta propose izin. dulu baru minta izin? Enggak, minta izin dulu. Minta izin baru dibolehin, udah duduk berdua bertiga.
Oke, bla bla bla, yang penting aku udah siap, bla bla bla, ya udah just go on, gitu. Oke. Kalau dia pernikahan lah ya yang di consult. Kalau kamu Iya. apa Sasa? Kalau aku memang sehari-hari kebetulan karena aku perempuan, katanya perempuan kan deket ya sama ayahnya gitu. Anak perempuan dekat sama ayahnya. Jadi aku sedekat itu memang sama ayah aku. Setiap hari kita ada aja bahasannya. Kayak aku suka konsul ke ayah juga mengenai pertemanan. Terus karir juga. Dia selalu apa ya? Memang strict banget gitu ke aku, kayak kalau kamu mau A, B, biar ayah ajarin dari sekarang. Kalau misalkan kamu nggak tertarik jadi aktor, kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Biar ayo kita observasi dari sekarang gimana sih jadi dokter yang baik, gimana sih cara nanganin pasien apa segala macam. Lebih ke hal-hal yang kayak gitu sih. Setiap hari pasti ada aja bahasannya. Hal-hal praktis juga ya berarti ya. Kerjaan, pertemanan, percintaan juga. Agama, ayah memang kebetulan memang selalu ngajarin aku kayak agama dari kecil juga. Jadi apa-apanya aku selalu ini ke ayah lah, nanya ke ayah. Ngomong-ngomong ayah, kalau ingat-ingat what is the best advice yang pernah kamu terima dari ayah kalian masing-masing? Mungkin aku ingat tuh ayah selalu bilang terhadap apapun tuh jangan gampang kagum. Jadi ngeliat semua tuh ya udah biasa aja gitu. Iya. Karena kalau kita gampang kagum kan kita takutnya terbawa suasana atau gimana. Jadi ya udah anggap semua tuh biasa gitu. Apakah kamu mempraktekkan akhirnya begitu? Aku ya semua aku ngeliat semua ya udah kayak kita ketemu orang siapapun, aku ngeliat orang artis Hollywood atau apa ya udah biasa aja gitu. Gak gampang kagum. Banyak yang bilang kan kalau misalnya kita kenal sama artis ini jangan terlalu kenal deket kan, kamu takutnya ada kekecewaan atau gimana. Mungkin itu pesannya adalah ya kita semua manusia gak ada yang sempurna ya. Betul, jadi gak boleh terlalu mengagungkan seseorang gitu ya. Oke. Kalau Sasa gimana? Best advice? Aku ini semoga kata-katanya benar ya. Jangan jadi orang baik tapi jadi orang waras. Karena baik itu general. Orang ngasih obat-obatan terlarang aja kalau dia baik ngasihnya ya baik gitu loh. Tapi kalau kita waras, segala sesuatu kita pikirkan dengan jernih, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. That's very smart. Jangan jadi orang baik tapi jadi orang benar. Atau jadi yang orang penting waras jadi gitu. orang waras ya. Jadi tahu apa yang benar, baik dan tidak. Karena apa yang right and wrong gitu lah ya. Karena orang baik itu segala bentuk soalnya. Iya. Oke. Kalau relationship juga katanya tadi ngobrol kan. Tentang relationship, bener nggak? Yap. Kalau lagi dideketin sama seseorang langsung nanya, ini lagi deketin aku nih gitu. Kamu langsung minta input. Kalau aku sih gak izin dulu ya, langsung kasih lihat orangnya, iya deket sama ini gitu. Terus paling dia yang kaget, hah deket sama ini? Gimana ceritanya? Bla paling kayak gitu. Cumannya kayaknya dia selalu support sih, selalu ngelihat sisi baiknya. Misalkan aku punya keputusan apa, dia tanya alasannya apa, kok bisa deket sama ini, kenapa, kamu pertimbangannya apa, lebih kayak gitu sih. Tapi pernah ada gak dia bilang, pokoknya gak apa-apa siapa aja, yang penting gak ini gitu? Ada tadinya, tapi luluh juga akhirnya sama gitu. Aku. Apa quality apa yang biasanya dia bilang, ini yang ini no gitu. Kan misalnya ada yang bilang harus agama lah, harus I don't know, harus kerjanya apalah, aku nggak tahu deh. Yang pertama deh tadi. Yang pertama, karena nggak seagama. Oke. Akhirnya luluh juga. Iya, karena aku kasih penjelasan juga dan aku juga ya kasih pengertian lah pokoknya, dan memang orang yang aku lagi deket ini dia juga kasih pemahaman juga kayak visinya dia apa ke depannya gitu. Masih sampai sekarang? Masih. Semoga Kak. Oke. Iya. Biar kayak Al. Nanti Al, ke Lekomo. Iya. Kamu kenal Alisa dari mana dulu? Apa dari Instagram dari juga? Teman-teman aja sih. Oh, dari teman-teman. Cuman kenal ya udah kenalan gitu doang. Aku juga dulu orangnya malu banget. Kalau aku suka sama orang tuh aku pendiam, jadi jadi kaku gitu. Jadi udah selama 2 tahun itu aku kejar-kejar. 2 tahun ngejarnya, susah juga ya? Lumayan, effort banget. Effort susah ya. 2 tahun lumayan lama. Effort apa yang paling besar yang akhirnya bikin dia meleleh? Mungkin dulu aku hampir nggak setiap hari juga sih, sering ke rumahnya, dia nggak ada lagi belajar, aku ngobrol-ngobrol sama ibunya gitu-gitu. Mungkin aku sering sana, akhirnya dia kayak, ini orang ngapain sih? Kayak
effort banget ya. Mungkin dia lama-lama luluh Iya, iya. situ. Consistent effort memang selalu ada buahnya ya. Yep. Kayak lagunya Betul Dewa sekali. itu, cinta akan datang karena terbiasa. Wih. Apa Jawanya tuh apa namanya? Jawanya ada ya gitu. Ya, Karena ada bahasa Jawanya gas tuh. terus aja, ntar Iya, lama-lama biasa. ya. Nah ini menurut kalian nih, kalau Al mungkin sudah menemukan cintanya ya. Coba menurut kalian apa yang lebih penting? It's the cintanya, the love, or compatibility-nya? Compatibility Karena atau ada orang kecocokan compatible gitu not ya? in love ya. Tapi ada orang in love tapi not compatible. Cara berpikir biasanya kalau udah sama jatuh cinta ya. Compatibility itu mungkin, ini aku ngomong dari orang yang udah nikah ya. Oke. Boleh. Misalnya how you treat your family, how you raise your kids, how do you want to finance the family. Kan kayak gitu-gitu akan muncul nantinya. Nanti berarti sekarang belum ya? Harusnya diomonginnya sekarang sih, Oke. FYI. Iya, Jangan iya. telat. Aduh, Menurut aku, susah banget pertanyaannya. sebetulnya ada ininya. There's 25 questions you should ask yours pasangan before you get married ya. Oh. Karena this will all come up when you get married. Oke. Karena itu benar-benar sensitive issue ya. Iya, pastinya. Financial masalah. Harus buka-bukaan gue punya utang apa, atau misalnya gue punya mimpi apa. One day gue mau tinggal di mana. On the weekend who do I want to spend my time with? Apa sama keluarga, apa sama teman-teman, itu ngefek loh. Bener. Punya anaknya pengen sekolah di mana. Iya. Itu ntar bisa ribut kan. Nah. Kayaknya itu aku akan memilih hal itu sih. Ketimbang Compatibility kayak dulu. iya, ketimbang kayak harus jatuh cinta Iya, banget karena dulu. menurutku kalau udah nikah ya, aku nggak tahu bukan gimana aku yang pelajari dari orang-orang udah nikah, katanya kalau udah nikah nanti tuh cintanya tuh udah nggak cinta lagi ya. Udah yang penting nyaman, sayang. Jadi kalau Saling ngerti. cinta tuh bisa diperjuangkan mungkin ya. Iya. Ya mungkin compatible itu sih. Compatibility Itu ada paling gimana? penting sih. Karena kalau compatible jadinya jatuh cinta. Iya. Betul. Aku setuju. Iya kan? Karena Setuju. semuanya kok sejalan hidupnya. Iya. Iya. Oke. Nah, ini kan aku sempat denger ya di trailer ada kata-kata bucin tolol ya. Yes. Bucin tolol is such a strong word. Iya. Tapi memang kayaknya kalau udah, karena menurut aku love itu, cinta kan is a Membutakan gitu. membutakan, Iya. kayak Iya. illogical feeling gitu loh. Iya. Feeling yang nggak ada logisnya kadang-kadang ya gitu. Pernah nggak kamu menjadi bucin tolol in real life? Iya sih, pernah. Pernah. Apa contohnya apa? Saking banyaknya jadi lupa nih gak mau nyebutin yang mana. Bukan pasangannya yang banyak, bukan, cuma mungkin momennya. Aku udah tahu itu salah, tapi aku tetap ngelakuin hal itu. Biar dianya nyaman. Oh, oke. Gitu. Padahal ada hal-hal yang tidak boleh dinormalisasi gitu loh di hubungan. Bahwa kalau ya memang gak seperti itu ya jangan dilakuin gitu. Cuman aku tetap ngelakuin biar kayak udahlah, biar hubungannya aman, tenang, nyaman gitu. Tapi lama-lama numpuk kan. Iya. Jadi bumerang buat aku dan dia gitu. Al? Sih Aku kayak gitu, aku takut deh. Kalau bucin tolol aku SMP SMA gitu mungkin ya, sampai aku ngedate sampai ada kerjaan yang aku cancel. Oh, itu kan berarti sampai sacrifice kerjaan ya? Iya. Saking bucinnya. Cuman mungkin ya Kak, bagi sebagian orang bucin tolol itu bisa dijadikan pelajaran juga gak sih? Ketika kita udahan di hubungan yang toksik yang bikin kita jadi bucin tolol, kita beralih ke pasangan yang lain, kita bisa jadi lebih belajar gitu. Oh, kemarin gue salah ini gitu. Jadi kita bisa Fase lah ya. Iya. Jadi nggak Fase ngulangin bucin hal tolol. itu lagi gitu. Jadi good lesson ya, malah Good jadi lesson. good Sebenarnya lesson. iya. Jadi trust issue ya juga ya. Cuman kesadarannya harus Ini bener gak sih ditingkatkan feelingnya? aja. Ini bener gak sih? Kayaknya gue dibohongin nih gitu kan. Iya. Oke. By the way, Scandal 3, Scandal season 3, Yes. right? Yes, The final sir. and the sexiest they say. Aha. So apa bedanya? Yang sekarang tuh cerita intinya apa di Scandal 3 ini? Ada sosok gadis yang bernama Nadia. Itu dia memang dari kepolisian, lugu, naif banget, dan dia punya kemampuan lip reading. Jadi dia bisa membaca gerak bibir orang dari jarak jauh. Itu Dan- aku pengen belajar tuh. Oh iya, Skill itu. menarik sih Iya, menarik kan, sebenarnya. ya. Terus akhirnya dia ada satu konflik, ada satu kejadian yang dimana dia harus menjalankan misi undercover ke dunia prostitusi yang dimiliki oleh Prince yang diperankan oleh Bang Ibnu Jamil. Ya. Dan kebetulan Prince punya adik laki-laki
yang bernama Max. Ya, ini Max yang baru masuk in the picture sebagai business partner ya, Business kalau nggak salah. partner dan jago IT Uh-uh. dan lebih tepatnya adiknya Prince sih. Oh. Ya. Tapi ya sebenarnya tangan kanannya juga untuk melanjutkan bisnis prostitusinya. Dan disitulah dia ketemu Nadia. Jadi Max ini tuh orangnya emang flat banget mungkin, berdarah dingin juga. Dia ngeliat cewek semua tuh sama karena ya mungkin kerjaan dia di prostitusi kan. Terus dia ngeliat satu cewek yang berbeda nih, si Nadia nih. So ini kamu kan menyamar sebagai prostitusi kan ya, Iya. Minneapolis intinya gitu. Yes. Tadi belum disebutin. Iya. Oke, Dan akhirnya dia ketemu ketemu. seorang Nadia yang mungkin kok ini nggak gampang ya cewek ini ya. Sesuatu Iya. yang kayaknya gue harus kepo mungkin kayak ada apa sih di balik Nadia ini. Iya. Ya benang merahnya adalah ini Max ini bakal ngebantu Prince kakaknya atau malah milih Nadia gitu. Milih cinta. Dan Nadia pun sama gitu. Ketika dia menyamar, harusnya dia fokus menjalankan misi gitu. Cuman disitulah nanti muncul konfliknya karena ketemu sama Max ini. Iya, iya. Kayak mau milih kerjaan, mau milih karir, atau cinta. Berat ya. Berat. Berat. Berat banget pilihan hidupnya. Berat. Oke, so fun fact, ternyata Indonesia itu ada di top 10 prostitusi tertinggi di dunia, Ya. right? Oh ya? Yes. Baru tahu. Daftar 10 negara tertinggi dengan 10 negara dengan prostitusi terbesar di dunia. So Oke. that's quite something. jadi kan Dibanggakan sebetulnya gak? Top 10. jadi dengan skandal 3 ini mengangkat isu itu kan sebetulnya it could be a sensitive topic ya. Topik Yeah. yang lumayan, aku nggak tahu deh apa waktu bikin ini ada rasa apakah ini bisa menjadi ofensif tuh untuk industri ini misalnya, atau Sebenarnya kalau dibilang sensitif ya sangat sensitif gitu. Iya. Skandal 3 ini diangkat dari kenyataan juga ya. Salah Peristiwa satu yang katanya diambil sempat interview orang prostituser di Amsterdam. Amsterdam. Gitu, I see. Red Oh, light. untuk mendalami Red karakter light si district. Nadia ini. Oh, yes oke. gitu. Jadi memang Nadia sosok yang nyata sebenarnya ada gitu Iya, dan iya. sudah diobservasi sama produsernya. I see. Gitu. Kan kamu menjadi PSK ya? Pernah Yes. nggak berperan sebagai itu? Ini pertama kali. Pertama kali buat aku dan jadi pelajaran banget buat aku untuk tidak memandang orang sebelah mata. Iya. Apa? Contoh. Kenapa kamu bisa ngomong gitu? Karena syuting ini kan sampai pagi juga ya. Dan aku memang harus dandan sebagai PSK gitu. Dan itu nggak mudah sama sekali Kak. Dan aku capek banget. Dan kebetulan di skandal kan aku makeup sendiri. Karena aku Oh, lebih ya? nyaman kayak gitu. Dan makeupnya harus bold, glam juga. Dan mungkin banyak PSK kan seperti itu kan gitu cara berdandannya. Hairdo-nya juga. Dan itu capek banget. Dan apalagi sampai pagi aku ngebayangin di luar sana banyak PSK yang harus rela mati-matian ngejalanin hal itu setiap hari untuk mendapatkan upah gitu loh. Dan kita kan nggak tahu ya kayak cerita mereka realitanya seperti apa gitu. Mungkin ada untuk kebutuhan anaknya, keluarganya, apa segala macam gitu. Dan ya mereka harus ngalamin hal-hal yang mungkin gak nyaman bagi mereka. Dan bagi sebagian orang ya ngomongnya ya itu kan konsekuensi gitu. Ketika lo jadi PSK ya lo harus mau dong dilecehin apa segala macem. Tapi sebenarnya berat. Kita sebagai perempuan kan gak akan terima sebenarnya digituin kan. Cuman ya masing-masing orang punya pendapat yang beda-beda. Cuman buat aku memang ternyata berat. Iya ya, kebayang kan kadang-kadang ya mungkin mereka nggak ada pilihan lain kan, kita nggak Betul, pernah tahu. itu dia. Cuma waktu kamu riset sempat pernah mengunjungi mungkin salah satu tempat yang ada prostitusinya atau PSK-nya atau enggak? Iya mungkin. Sempet nanya Iya. dan memang jawabannya kayak gue nggak punya pilihan lain dan capek banget gitu. Orang nggak akan ada yang ngerti. Orang cuma bisa ngehakimin gue doang. Ya. Tapi ini pilihan satu-satunya yang harus gue jalanin sekarang. Capek batin, capek fisik juga. Dan dari situ aku kayak, hah masa sih gitu. Tapi ketika aku jalanin peran Cherry di Skandal 3, aku bisa kebayang secapek apa. Itu I see. Kalau menurut kamu Al gimana tentang kehidupan ini, tentang Nggak jauh dari dia sih. Emang nggak bisa kita kayak lu PSK gitu sih, kita nggak bisa rendahkan gitu aja karena kita nggak tahu nih background mereka tuh kayak gimana. Kita ya bukan ke PSK juga sih, ke semua orang juga kita nggak bisa kayak
tiba-tiba dikit kita meremehkan karena kita nggak tahu Iya. background asli dia kayak gimana, kita nggak tahu cerita di belakang mereka tuh gimana. Nah, kira-kira apa nih pesan kamu dari tadi kan kamu bilang nggak boleh memandang orang sebelah mata. Iya. Sebagai Cherry di Skandal 3, what is your other biggest lesson yang pengen kamu sampaikan untuk orang yang nonton? Apapun pekerjaannya, apapun yang dijalanin, asal tidak merugikan atau menyakiti perasaan orang lain ya jalanin. Itu Nice. sih. Okay, so season finale, the sexiest and the most scandalous Yes, sir. series. What should we expect dari Skandal 3 ini? Aku expect-nya ya ini adalah skandal yang paling gong. Kita bisa menutupi dengan kesempurnaan dari skandal-skandal sebelumnya lagi. Nice. Okay, good. Time to play a game. Judulnya Yeay. Tolong Dong Tong. Siapa ini yang Tolong ngarang? dong Tong. Oke. Oh tuh tolong dong tong. Oke, kita harus menyebutkan berbagai hal sesuai kategori. Kategori 1, hal-hal yang bisa disebut skandal. Pelecehan Ya. seksual Bisa. Kamu tusuk. di sini. Oke. Oke. Apa? Hal apa yang bisa disebut skandal? Blackmail ya, Bisa ya? blackmail. Bisa. Oke. 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 Aku keselingkuhan. Oh. Nice issue. Gak mikir. Lagi ya. Adalah terjadi di Indonesia. Video sure. Ya, bisa. Woi, berarti apa tuh? Nih kalah Oke, gimana? kalah dapat post-it. Dihukum. Habis itu kategori Oke. berikut. Iya. How. Oke. Ini aku tempel di wajah. Gak harus Ininya ditulis nggak ya? dicabut kan? Nextnya. Oke. Berikutnya, kategori berikutnya. Ya banyak, gampang. Nama Artis artis di Indonesia. Indonesia. Oh ini pakai ABC. Pakai Oke. ABC Nama ya. artis Indonesia dari Aku A. dulu. Heeh. Era Ahmad Dhani. Oke. Tusuk udah. Oh iya tusuk. Oke. Oke. Oh dari kakak. Benyamin. Sweat. Cek. Chico Jericho. Iya. Kayaknya gue kenal lagi deh. Oh enggak. Oke. Gue nih kayaknya di sini gue nih. Dek. D. Dari Ahmad. Dah. Udah tadi. D. Dul. Iya. Kalau cari aman. Cari aman. Keluarga. El Rumi. Gak ada yang lainnya biar nggak. Iya, yang lain. Erika ya? Ya. Erika Carlina. Erika Karina. Oh iya. Tadi kayak semua tuh. F ya ini ya. Fahri Albar. Ya. Jangan dong please. G. G banyak sih. Kok kalau bukan giliran aku banyak ya? Oh Gisel. Iya bisa. Gisel. H ya. Kayaknya aku lagi deh. Itu kan kalau giliran aku aja. Hesti Hesti. Purwadinata. Bener Oke. deh kamu lagi deh. Kayaknya aku lagi sih. I ya. Iis Dahlia deh. Ya. Yes. Wah, muncul. Jessica Iskandar. Ya. Wah, oke. K ya. Kakak nih berarti nih. Kayaknya nih. Belum tentu loh. Belum tentu ya. Dia nggak itu. Duh susah lagi pas giliran aku K ya. Kelly Tandiono artis Kelly nggak? Tandiono. Oh bukan loh. Oke. L ya. Mm-mm. Luna Maya. Oh iya. Gue nih fix. Oh enggak. M ya. Maxim Buti ya. Sebelahan tuh. Yeay. Enggak, aku kalah Sorry. Anyway, thank you so much. Thank you, Always thank you. happy to hear your stories. Semoga lancar semua Amin. rencana pernikahan Amin, and amin, also your siap. career. Sukses Thank terus. you. Sasa juga Thank you dapat Kak. apa yang kamu inginkan. Amin. Mungkin boleh ngomong ke teman setia Skandal 3 ini bisa ditonton di mana dan kapan dan mungkin ada berapa episode. Harus subscribe kah? Oke, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk nonton video original series. Skandal 3. Mhm. Tayangnya setiap hari Kamis per episode. Iya. Tapi please jangan nonton bajakan. Yes. Karena kalian bisa kena tindakan pidana. Yap. Dan
tidak menghargai kita sebagai karya-karya film. Iya. Pokoknya jangan lupa nonton, di-share juga ke teman-teman yang lainnya. Yes. Semoga semuanya menikmati dan happy. Yeay. Hanya di video. Gak boleh bacakan. Cuman di video. Ntar ke bioskop nggak ada nih mana. Iya benar. Di aplikasi video. Oke, thank you so much. Thank you. Teman setia, thank you so much for Thank watching. you. Nah, jangan lupa nonton episode kita lainnya. Kita juga ada membership kita di YouTube channel kita dan juga ada membership Friendsivity. Jadi jangan lupa juga untuk selalu share dan juga komen kalau kita pengen ngundang siapa. We always appreciate your insight. So thank you so much for watching and we'll see you next time. Terima kasih.